Motor beat pop, keluhan motornya berbet, gas langsam kurang stabil, jalan motor endut-endutan, seperti itu ya teman-teman. Di sini banyak konsumen yang mengeluhkan pada motornya berbet dan terkadang motor endut-endutan. Di sini mekanik bengkel akan berikan sedikit penjelasan tentang masalah motor yang berbet, gas langsam kurang stabil, dan motor jalannya endut-endutan, kurang responsif, seperti itu ya teman-teman. Kali-kali motor teman-teman dan motor konsumen lain mengalami keluhan yang sama. Motor teman-teman dan motor konsumen lain terasa berbet, gas langsam gak stabil, jalan motor endut-endutan, dan kerja motor kurang responsif. Nah, di sini mekanik akan memberikan penjelasan tentang motor yang berbet itu ya teman-teman. Kebetulan di sini motornya Honda Beat Pop. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Tapi sebelum lanjut, dukung dan subscribe channel dari Mekanik Bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi di sini penjelasan dari Mekanik Bengkel tentang motor beat pop yang sedang mekanik bengkel kerjakan ini. Motornya berbet, gas langsam kurang stabil, motor endut-endutan, dan motor mudah mati. Nah, di sini mekanik bengkel akan berikan masalah-masalah dan analisa dan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan pada motor yang keluhannya berbet. Motor gas langsamnya kurang stabil, motor mati-mati, motor endut-endutan, dan motor kurang responsif kinerjanya. Nah, biasanya yang harus kita lakukan pengecekan pada motor yang keluhannya berbet, biasanya satu, kita cek throttle bodinya. Lalu kedua, kita cek pengapiannya. Pengapiannya artinya api busi ya teman-teman. Lalu kita cek bensin. Bensin itu terkontaminasi atau tidak sama air, atau misalkan kotor pada bagian tangkinya, maka bensin akan menyebabkan motor menjadi berbet juga. Nah, di sini langkah-langkah untuk melakukan pengecekan perbaikan pada motor yang keluhannya berbet itu tadi teman-teman. Cek throttle body injeksi. Nah, pada bagian throttle body injeksi itu biasanya terjadi kotor-kotor
pada bagian unit throttle body injeksinya. Untuk mencoba memperbaiki masalah pada motor yang berbet, itu kita lakukan pembersihan kerak-kerak bekas pembakaran pada bagian throttle body injeksi. Biasanya pada bagian intake ya. Kalau ini throttle bodinya, pada bagian intake banyak kerak-kerak hitam sisa pembakaran. Dan pada bagian tengah sini pun juga harus kita bersihkan. Itu langkah-langkah untuk melakukan perbaikan motor yang berbet. Kita bersihkan throttle bodinya teman-teman. Dan kita juga bersihkan baut plastik yang ada pada throttle body dari kotoran-kotoran. Biasanya kotoran-kotoran yang menyumbat pada skru ya. Ini skru penyetel, itu biasanya terdapat kotoran-kotoran yang menghambat kinerja pada bagian throttle body ini teman-teman. Kita bersihkan skrunya yang plastik ini teman-teman ya. Dan kita bersihkan pada lubang-lubangnya. Dan untuk masalah sensor, biasanya untuk masalah berbet, sensor pun juga bisa mempengaruhi ya teman-teman. Sensor-sensor yang ada pada throttle body motor beat pop, itu di throttle bodinya sensornya ada 3 ya. Ini sensor solenoid. Posisinya seperti ini pada kedudukan motor. Sensor solenoid ada di atas ya teman-teman. Yang atas ini namanya sensor solenoid. Dan yang bawah ini namanya sensor TPS. Dan yang ini sensor injektor. Jadi pada bagian throttle body yang masalahnya berbet, itu biasanya kita nggak perlu sampai membongkar dan membersihkan sensor TPS ini teman-teman. Karena sensor TPS ini kalau ada masalah, dia itu berhubungan sama sudut bukaan gas. Nah, ini namanya sudut bukaan gas teman-teman. Biasanya kalau motor berbet-berbet, memang bisa terjadi pada bagian sensor TPS ini. Tetapi untuk anjuran pabrikan, apabila ada masalah pada sensor TPS ini, itu kita nggak diperbolehkan ya. Artinya di sini boleh membuka, tetapi nggak dianjurkan teman-teman ya. Dan pada sensor TPS ini bisa menyebabkan motor menjadi berbet juga sih. Karena apa? Sistem pembacaan sensor pada sensor TPS pada saat sudut bukaan gas, kalau misalnya sensor TPS ini sudah bekerja tidak baik, bisa menyebabkan bekerjanya sensor TPS pada saat sudut bukaan gas, dia akan bermasalah.
Nah, biasanya yang perlu kita bersihkan pada saat motor keluhannya berbet, itu kita bersihkan sensor selenoidnya saja, teman-teman. Nah, kalau bahasa di buku panduan servis, sensor selenoid ini, yang atas ini namanya sensor selenoid ya teman-teman. Sensor selenoid itu fungsinya sebagai cuk, bahasanya ya, cuk. Fungsinya pada saat motor dalam kondisi dingin, motor itu susah menyala, motor itu susah dinyalakan. Nah, yang harus kita lakukan pengecekan dan mungkin langkah awalnya itu kita bersihkan sensor selenoidnya. Kali-kali pada sensor selenoid itu terjadi kotor-kotoran yang mengendap dan menyebabkan mampat pada bagian lubang sensor selenoid ini. Nah, untuk pembersihan pada bagian sensor injektor itu cuman masalahnya kemungkinan kotor ya. Jadi kotor dari tangki bensin menyebabkan bensin yang masuk melalui lubang selang bensin ke injektor menjadi bermasalah. Ini juga bisa menyebabkan motor berbet karena jalannya bensin tidak lancar. Nah, itu harus kita bersihkan. Oke teman-teman, biasanya apabila motor berbet, kalau unit throttle body injeksi ini masih dalam kondisi baik, kita lakukan pembersihan, kita lakukan bersih-bersih pada bagian keseluruhan throttle body injeksi ini. Terus nanti kita pasang kembali, motor menjadi lebih baik dan menjadi oke hasilnya dan kerjanya menjadi maksimal. Artinya setelah kita lakukan pembersihan pada bagian throttle body, motor menjadi enak. Artinya cuman disebabkan karena kotoran-kotoran bekas pembakaran dan kotoran-kotoran sebab udara luar yang terhisap pada bagian sistem hisap throttle body melalui pipa saluran hisap dari filter ya teman-teman. Nah, setelah throttle body kita lakukan pembersihan dan kita pasang kembali ke motor, motornya menjadi oke kembali. Artinya masalah berbet pada motor itu cuma disebabkan karena kotor-kotor saja. Nah, itu kita lakukan bersih-bersih terlebih dahulu teman-teman ya. Artinya kita servis, kita lakukan bersih-bersih terlebih dahulu pada bagian throttle bodinya. Tetapi setelah kita lakukan bersih-bersih, kita lakukan servis pada bagian throttle bodinya. Setelah semuanya dirasa bersih, motor masih berbet, itu bisa kita lakukan pengecekan pada bagian sistem pengapiannya. Kita cek businya. Businya terjadi kotor atau tidak. Kalau businya kotor kita bersihkan boleh. Apabila busi sudah dalam kondisi kurang baik, kita bisa lakukan
pergantian busi. Lalu kita cek bensin. Apabila bensin kotor, mungkin tercampur air, juga motor bisa menyebabkan berbet. Walaupun throttle body injeksi sudah kita lakukan servis dan kita lakukan pembersihan semua. Dan filter udara yang kotor itu juga lebih baik diganti. Nah, setelah semua itu kita lakukan, throttle body sudah kita servis dan kita bersihkan. Busi sudah kita lakukan pengecekan dan mungkin kita ganti. Filter udara sudah kita lakukan pergantian juga. Tetapi motor masih berasa berbet. Coba kita lakukan reset injeksi. Reset injeksi itu artinya menghapus kode kerusakan, kode error yang mungkin tersimpan pada ECU atau ECM-nya. Setelah semua kita lakukan servis throttle body sudah, kita lakukan bersih-bersih pada throttle body sudah, bensin sudah kita cek, busi sudah kita ganti, filter sudah kita ganti, tetapi motor kinerjanya masih kurang baik. Motor masih sama saja. Motor masih endut-endutan. Motor masih berbet. Bisa terjadi kemungkinan ada masalah dan kerusakan pada bagian unit throttle body itu sendiri yang sudah kurang baik ya teman-teman. Artiannya di sini unit throttle body inilah yang kinerjanya sudah kurang baik. Karena kita sudah lakukan pembersihan, kita lakukan servis, membersihkan keseluruhan hal-hal yang menyebabkan throttle body ini menjadi masalah. Tetapi apabila throttle body sudah kita lakukan pembersihan, kita lakukan servis, busi sudah kita lakukan pengecekan dan kita ganti, filter sudah kita ganti, tetapi motor masih berbet, coba kita lakukan pergantian unit throttle body ini. Biasanya throttle body yang kinerjanya sudah kurang baik, artinya kinerja throttle body sudah mengalami penurunan kinerjanya, maka akan membuat motor menjadi berbet, gas endut-endutan, jalan motor kurang responsif, dan masih banyak masalah-masalah lain apabila throttle body sudah mengalami kerusakan ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Inilah penjelasan dari mekanik bengkel tentang motor Bitpop yang keluhannya berbet, gas langsam kurang stabil, motor endut-endutan, dan motor kinerjanya kurang responsif. Apa-apa saja yang harus kita lakukan pengecekan, apa-apa saja yang harus kita lakukan bersih-bersih ya, seperti itu teman-teman. Apa-apa yang harus kita lakukan pergantian. Sukses selalu buat teman-teman. Apabila ada salah-salah penjelasan, mohon mekanik bengkel diberi masukan-masukan dari teman-teman semua. Bisa melalui kolom komentar yang ada di bawah.